Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah manajemen strategik di pertemuan yang pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mau melakukan proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar manajemen strategik. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Konsep dasar manajemen strategi. Konsep dasar manajemen strategi. Kalau kita lihat di sini, konsep-konsep dasar manajemen strategik. Manajemen strategik adalah ilmu dan seni untuk pembuatan formulating, penerapan, implementing, dan evaluasi-evaluating keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa datang. Manajemen strategis berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi hal-hal strategis. Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi adalah tindakan yang bersifat inkremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Perusahaan perlu memiliki core competence dalam bisnisnya agar mampu menghadapi kecepatan inovasi produk dan pasar, serta perubahan pola konsumen. Model manajemen strategi. Model 1, Thompson and Strickland. Proses manajemen strategik 5 tugas atau kegiatan. Strategic vision and business mission. Revised as needed. Setting objective. Revised as needed. Creating strategy. Improve change and needed. Implementing and executing strategy. Improve change and as needed. Evaluating performance. Recycle to 1, 2, 3, 4 as needed. Strategic vision and business mission. Visi strategis menjawab pertanyaan, what are we trying to do and to become? Apa yang akan kami lakukan dan kami raih. Gambaran tentang apa yang diinginkan atau obsesi dalam 5-10 tahun ke depan. Misi bisnis menjawab pertanyaan who we are, what we do, and where we are here.
Jawabannya akan menjadikan identitas organisasi yang kuat. Visi dan misi dirumuskan dalam pernyataan yang jelas, kuat, dan lugas. Contoh pernyataan visi dan misi LV rent car. Our business is renting car. Our mission total customer satisfaction. Compaq Computer to be the leading supplier of PGS and PG servers in all customer segment. Esmen Kodak to be the world best in chemical and electronic imaging. Telkom menjadi penyedia jasa telekomunikasi berkelas dunia. Setting objective. Tujuannya adalah untuk mengubah pernyataan misi bisnis dan arah perusahaan atau organisasi ke dalam target kinerja yang spesifik dan dapat mengukur kemajuan organisasi. Tujuan harus bersifat menantang dan menuntut supaya upaya disiplin dan usaha keras. Penetapan tujuan perusahaan meliputi target kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Penetapan tujuan harus dilakukan oleh seluruh manajer pada setiap unit. Terdapat dua jenis indikator kinerja. Financial Objective FO, sasaran keuangan. Strategic Objective SO, sasaran strategis. FO penting sebagai indikator perkembangan dan kemakmuran perusahaan. SO penting untuk menetapkan upaya manajerial dalam bisnis dan daya saing secara keseluruhan. FS meliputi return on investment, cash flow, earning growth, dan lain-lain. SO meliputi pertumbuhan relatif dengan rata-rata industri tingkat biaya dibandingkan pesaing, memperluas pangsa pasar, dan lain-lain. Pernyataan sasaran keuangan dan strategis action to provide shareholders a secure investment with a superior return. About computer to offer the best possible personal computing technology and to put their technology in the hand of as many people as possible. Nation Bank to build the premier financial service company in the US. Crafting strategi. Strategi organisasi merupakan tindakan dan pendekatan bisnis yang digunakan manajemen untuk mencapai kinerja organisasional yang ditargetkan. Objektif merupakan ends, tujuan, sedangkan strategi adalah means, alat untuk mencapainya. Pembuatan strategi dimulai dengan analisis dan diagnosis yang akurat terhadap situasi internal dan eksternal perusahaan, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan benar tentang suatu organisasi. Strategi merupakan bauran dari tindakan proaktif atau intended dan reaktif atau adaptif terhadap perubahan lingkungan dan sebaiknya outside in dan bukan inside out. Strategi perusahaan merupakan sesuatu yang dinamis, selalu berkembang dan selalu dapat direvisi kapanpun para manajer melihat ada jalan perbaikan atau kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan bisnis terhadap kondisi yang berubah. Strategi perusahaan memiliki bagian yang kelihatan dan tersembunyi dari pandangan luar. Strategi implementation, strategi implementation and execution. Implementasi strategi is an action oriented make it happen activity, organic, budgeting, policy making, motivating, culture building, and reading are all part of achieving the target result. Kata kuncinya adalah fit atau matching antara kondisi internal organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Evaluating performance. Misi perusahaan, sasaran, strategi, dan pendekatan terhadap implementasi merupakan aspek-aspek yang tidak pernah selesai. Mengevaluasi kinerja, mengamati perubahan pada lingkungan sekitar, dan membuat penyesuaian merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses manajemen strategis. Konsep manajemen strategik. Strategi berasal dari bahasa Yunani. Strategia yang berarti kepemimpinan dan ketentaraan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditujukan
oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir. Berikut adalah perkembangannya. Kernel 1962. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Leonard Christensen, Andrew, dan Gap. 1965. Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian, salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada. Hargreaves 1985, Minsberg 1979, Steiner dan Miner 1977. Strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan. Porter 1985, strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Andrew 1980, 1985, strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholder seperti stakeholder, stakeholder, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Hamel dan Prahalat. Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental, senantiasa meningkat dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti, core competence. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Belen dan Heger 2012, strategi merupakan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan pesaing. Sedangkan Mulyadi berpendapat bahwa strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Dengan tindakan berpola, perusahaan dapat mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif ke perwujudan visi organisasi. Sebagai contoh, perusahaan yang memilih differentiation strategi akan memilih pola tindakan untuk menjadikan perusahaan berbeda karena keunggulannya di dalam saingan. Lain pihak, perusahaan yang memilih low cost strategi akan memilih pola tindakan berfokus ke pengelolaan aktivitas activity management untuk menjadikan perusahaan unggul dalam persaingan biaya penyediaan produk dan jasanya tadi antara para pesaingnya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.